Merah, oke. Selamat pagi OTG Indonesia. Saya harus belajar menyesuaikan diri dulu ya, karena ini presentasinya kan online. Oke, ini chatnya dari sini muncul, kemudian saya lihat kamera. Apa kabar semuanya? Oke, pagi. Selamat pagi semuanya. Thank you. Terima kasih ya Bu Lani. Tadi saya agak sedikit deg-degan dengan jalan karena banyak ditutup, ada maraton, dan sedikit karena memang saya ada seminar 3 hari ini yang saya memang switch schedule pagi ke siang, siang ke pagi. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah saya bisa ada di tempat ini bersama semua dengan kalian mengikuti Empower yang kedua ya, day 2 di Empower yang kita sudah lakukan. Minggu lalu saya ada di Bali ya, saya juga ada conference minggu lalu. Tapi saya sempatkan untuk mengikuti Empower yang pertama dan saya amazed. Saya langsung chat Pak Roni. Ini keren banget konsep training Empower bagi kita semua, di mana training ini sebenarnya diperuntukkan khusus untuk skill kita. Jadi kalau teman-teman kalian semua di dalam bisnis, kalian membutuhkan skill di dalam menjalankan day-to-day aktivitas bisnis. Dan training Empower ini benar-benar bagus untuk kalian harus ada, dan bukan cuma kalian ya. Sebenarnya kita para leader pun belajar banyak dari training seperti ini. Nah, hari ini minggu lalu kita udah bahas tentang Laura belajar mengajarkan tentang how to present, Bu Ayan mengajarkan sales sebagai affiliate, dan goal inviting, semuanya sudah dibahas. Hari ini saya kebagian membahas tentang, boleh slide-nya naik masuk? Oh, udah ya. Onboarding dan retention dan upselling customers. Boleh? Itu topik saya hari ini. Mungkin yang saya yakin semua udah kenal saya kali ya, nggak usah perkenalan tuh pakai perkenalan. Sedikit aja perkenalan. Saya ganti background saya ibu rumah tangga, profesi saya dokter. Sampai hari ini saya masih praktek, tetapi saya lebih senang di dalam praktisi saya sehari-hari kepada edukasi dan preventif. Dan saya juga menjalankan bisnis affiliate pro ya, sudah lebih dari 15 tahun, dan di dalam perjalanan bisnis saya diawali dengan tidak bisa menjual, tidak bisa bicara dengan orang, tidak mengerti cara presentasi, tetapi dengan melakukan hal-hal alur kerja atau workflow seperti membuat goal setting yang rutin, melakukan name list, kemudian presentasi, follow up, semua alur kerja itu saya kerjakan dengan konsistensi, fokus, dan akhirnya kita juga bisa dibayarkan sebagai seorang affiliate pro yang bukan hanya dibayarnya sedikit tapi dibayarnya banyak. Nah, itu sudah dibahas di Empower yang kemarin. Itu sekedar tentang saya, dan sampai hari ini dengan IO Pro komunitas dan IO Pro program, saya awalnya juga teman-teman masih banyak belajar. Ya, namanya juga program baru, sesuatu yang di switch baru, teknologi juga baru. Tapi satu hal yang mungkin teman-teman bisa pelajari, the power of yet, ya, kekuatan dari segala sesuatu yang jangan mengatakan di mindset saya itu nggak bisa, tetapi saya belum bisa. Itu saya tanamkan, sehingga waktu IO Pro program ini masuk, saya hanya berpikir, oke, saya pasti akan bisa, saya mau belajar, saya belum bisa, bukan saya tidak bisa. Dan ternyata benar, dengan semua kesibukan yang ada, saya berusaha, nanti saya akan jelaskan sedikit bagaimana saya membangun bisnis keseharian saya, dan akhirnya itu juga membuahkan hal-hal yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Oke, mungkin itu tentang saya. Mari kita bahas hari ini tentang topik yang akan kita bahas. Oke? Onboarding, ya, ini berbicara kalau teman-teman punya analogi. Teman-teman ada di dalam bisnis ini, teman-teman, iya boleh ya, thank you. Teman-teman ada di dalam bisnis ini, teman-teman butuh membuktikan bahwa teman-teman bisa berhasil. So, onboarding artinya tujuannya apa? Waktu teman-teman misalnya naik pesawat, di dalam pesawat itu harus ada pramugari, harus ada pilot, harus ada kalian sebagai penumpang. Semua itu harus on board di dalam pesawat itu, dan pesawat itu akan membawa kalian ke tempat tujuan kalian. Jadi kalian penumpang, kemudian flight attendants, pilot,
semuanya harus bersama-sama dalam pesawat itu untuk pergi ke tempat tujuannya. Nah, yang namanya onboarding, judulnya artinya teman-teman apa? Teman-teman sudah belajar tentang IO Pro, dan saya mau mengajarkan kalian pada saat kalian sudah berhasil mengclosingkan IO Pro program bagi klien kalian atau para affiliate kalian yang lain atau para user atau customer kalian, ini yang harus kalian kerjakan step by stepnya. Boleh? Kita mulai. Nah, nanti detailnya tentang onboarding detail, pastikan kalian masuk ke Q&A session next week. Saya belum tahu dijadwalkan kapan, tapi please make sure kalian akan ada untuk mengikuti onboarding session detail, akan kita bahas di minggu depan. Oke, kita next. Oh, saya aja yang pakai ya, ke arah sini. Ke arah sini atau ke sana? Oke, udah, tapi saya back. Ya, I'll do that. Oke, tadi udah saya bilang ya, tujuan onboarding ini mengerti pada saat kalian closing IO Pro program, memastikan bahwa si klien tersebut bisa mampu menggunakan alat dan juga secara keseluruhan mengikuti semua program yang ada. Ya, menggunakan alat berbicara tentang cara demo, menggunakan juga pribadi kalau dia memang user, kemudian bagaimana memastikan hal-hal detail tentang alat tersebut, termasuk 555 dan sebagainya. Nanti kita bahas. Next. Perubahan pola makan dan juga olahraga dan suplementasi. Sebenarnya ini adalah program yang teman-teman perlu mengerti. Secara sederhana program IO Pro itu seperti apa? Ini yang akan diajarkan, ini yang akan didampingi. Sebenarnya poin kedua, poin ketiga itu seumur hidup ya. Karena mereka ada di dalam program pendampingan kita, baik dengan Tribelio atau dengan WhatsApp group, mereka akan selalu mendapatkan update maupun edukasi-edukasi dari kita, komunitas IO Pro. Ya, itu tujuannya. Nah, apa yang harus kalian kerjakan di dalam onboarding setelah closing harus ngapain? Yang sederhana, nggak usah ribet. Di mana-mana kalau yang namanya orang closing, mau program apapun, pasti harus dijelaskan ke customernya atau diajarkan kepada orang yang membelinya. Yang pertama unboxing, ajarkan cara pakai, ya. Kemudian arahkan untuk melihat panduan. Ini panduan namanya lnk.bio/IO Pro. Nanti sebenarnya sudah bisa aktif, tapi sistematisnya nanti akan kita bahas di Q&A di minggu depan. Oke? Tapi ini yang sebenarnya step by stepnya yang harus kalian kerjakan pada saat melakukan post closing, teman-teman. Dan yang berikut apa? Teman-teman boleh mencatat ya. Yaitu mulai mengajarkan mereka guidance, yaitu 555. Mengapa? Kita perlu mengatakan pasti kalian kan demo dulu. Setelah demo mereka closing, kemudian harus berjalan terus bahwa memastikan dalam 555 program, 5 hari, 5 menit, kemudian 5 cm itu akan ada hasilnya dengan guidance dari kalian setelah kalian closing. Boleh yang ini supaya. Kemudian melakukan atau membuat testimoni, ya. Mengapa testimoni ini penting banget, teman-teman? Setiap klien atau user yang menggunakan program ini, kenapa? Coba teman-teman boleh jawab nggak di chat? Mengapa mereka butuh membuat testimoni dan butuh di-guide oleh kita? Coba back slide-nya. Oke. Boleh? Baca aja di sini nggak apa-apa ya? Nggak ada yang jawab. Boleh nggak ada yang jawab di chat? Mengapa? Pertanyaan. Oke. Kenapa kita butuh testimoni dari klien yang sudah closing? Setuju. Memunculkan belief. Berbicara tentang hasil. Setuju. Karena kalian ini kan sebagai affiliate. Kalau sebagai affiliate artinya tidak berpikir untuk closing sekali. Kalau tidak closing sekali artinya waktu dia pakai ada hasilnya, itu akan membuat cerita. Cerita itu yang menjadi selling point kalian sehingga si klien itu bisa punya belief level yang lebih tinggi dan dia bisa mulai sharingkan ke orang. Untuk kalian itu adalah hal positif, ya. Setuju? Setuju. Jadi memang testimoni itu penting banget pada saat kita closing, kemudian jangan tabrak lari. Setelah udah closing pergi. Itu mungkin bisa aja kalian bisa mengclosingkan banyak karena jago selling, tapi kalian tidak akan memaintain orang itu. Nggak akan mungkin bisa upselling dan retention customer dimulai dari titik ini, teman-teman. Pada saat kalian melakukan unboxing, kalian lakukan
mengajarkan mereka konsep 555, dan meminta mereka untuk melihat dan mencatat testimoni dan membuat story sederhana tentang hasil yang didapatkan. Segitu bisa ya? Oke, saya langsung next slide. Nah, apalagi yang harus dilakukan dalam proses onboarding ini? Teman-teman memastikan klien kalian mendapatkan program pendampingan. Didaftarkan pendampingannya seperti apa? Kita punya pendampingannya bisa didaftarkan di otgsaku.com. Ada pendampingan yang fat loss aktivasi, ada pendampingan juga yang 90 hari fit. Semua proses pendampingan ini pastikan kalian bisa melakukan kepada klien yang sudah di closing. Kemudian yang lainnya apa? Yaitu meminta mereka untuk juga hadir, mengundang mereka, broadcast mereka. Kalau saya boleh kasih usulan, saya itu kalau ada customer saat ini yang IO Pro, saya buat satu broadcast untuk IO Pro komunitas dalam saya sendiri, sehingga setiap event-event yang berhubungan dengan IO Pro, saya langsung broadcast ke mereka. Bukan berarti tidak bangun hubungan, tetapi itu sifatnya hanya satu arah, dan teman-teman butuh menyampaikan itu, mengundang mereka di setiap event yang ada. Ada Ask Dr. Anything, bener ya? And then Ama Ask Me Anything. Itu setiap Senin malam, topik-topiknya akan semakin menarik, karena bukan hanya bicara tentang IO Pro, tetapi kita belajar untuk mengupgrade diri sebagai leader komunitas, memberikan hal-hal yang lebih baik buat kalian tentang apa nih yang terjadi dengan dunia kesehatan sekitarnya. Kemarin saya membahas tentang leaky gut, nanti kita akan bahas tentang resistensi insulin, kita akan bahas lagi tentang metabolic syndrome. Kalian udah kayak dokter ya semuanya ya. Tapi itu yang memang perlu disampaikan, perlu diedukasi dengan level pemahaman awam, bukan level pemahaman dokter ya, level pemahaman awam. Sehingga waktu kalian menggerakkan program ini, kalian bukan cuma pikir 555, tapi ngerti di balik 55 itu sebenarnya menjadi pintu bagi kalian masuk dengan program ini. Tapi di balik itu apa? Tadi Bulan ini udah sampaikan. Program ini program yang membantu semua orang di luar sana menjadi sehat. Kemarin kita bahas di seminar kedokteran, 2 hal yang paling penting dalam kesehatan kita. Jaga kesehatan sirkulasi, jaga kesehatan tulang kita. Itu adalah kunci dari longevity kita. Nah, IO Pro program ini sebenarnya membantu menjawab kebutuhan banyak orang di luar sana. Dengan sirkulasi yang baik, fat loss aktivasi terjadi, imun sistemnya jadi bagus, bener nggak? Dan bone health-nya baik. Mengapa? Karena kita punya program yang nantinya mengajarkan mereka berolahraga. So, 3.000 dokter diajarin kemarin seminar. Ujungnya 2 hal itu. Saya mikir ini gila ya. Komunitas IO Pro ini benar-benar langsung praktisi, bener nggak? Mengajarkan banyak sekali masyarakat di luar sana. Jadi mindset kalian dari awal, bukan hanya gue mau closing berapa IO Pro. Kalau saya udah punya pikir, aduh saya mau closingin orang itu, dia akan saya bantu kehidupannya, kesehatannya. Dan itu berdampak besar sekali buat banyak orang. Oke ya teman-teman ya? Jadi pastikan orang-orang yang sudah closing IO Pro, mereka paham mengapa alat ini berfungsi, berguna buat mereka. Dan in order apa-apa ya, supaya mereka bisa mengerti dan memahami lebih baik, mereka perlu ada di dalam event, mereka perlu diedukasi guys. Jangan berharap mereka tiba-tiba tahu karena kalian cuma ngoceh-ngoceh sendiri. Komunitas, edukasi, pastikan mereka hadir dalam setiap event yang memang dibuat oleh komunitas kita. Dan kalian sebagai leadernya, kalian sebagai affiliate juga ikut hadir dalam event tersebut, tetapi memastikan kalian sebagai affiliate juga ada di dalam power up meeting event di setiap kota yang ada. Paham ya teman-teman ya? Mengapa? Karena tanpa event, tanpa komunitas, kita tidak akan bisa bergerak dengan momentum. Itu yang saya lihat. Itu sebabnya saya selalu dengan kondisi apapun saya selalu berusaha selalu ada di dalam komunitas. Nah, dari onboarding tadi gak usah terlalu banyak teori. Intinya saya harus sending produk program ini kepada mereka, ngajarkan mereka singkat, pastikan mereka tahu what to do-nya, kemudian upgrade mereka dengan semua event. Lalu saya sebagai affiliate, saya harus ngapain? Ini bukan tabrak lari yang menjual satu
paket kemudian udahan. No, tetap ini berguna buat kita membangun retention dan upselling kepada orang yang sudah di closing dengan program ini. Kebutuhannya apa? Untuk kalian sendiri sebagai para affiliate. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya dengan membangun customer retention, kita memiliki stable volume, itu satu. Tetapi para affiliate bisa mendapatkan extra income. Nah, kalau ngomongin extra income, satu IO Pro program kita dapat berapa? 1,3 ya. Nah, mungkin bagi para affiliate yang masih baru berpikir nih, leader-leader yang ngomong di atas 1,3 mah kecil kali ya. Enggak, itu still money. Makanya saya senang banget sebagai pebisnis, pasti kita juga akan berpikir secara cuannya akan ada dong. Last month saya closing 7 program ya. Di tanggal 1, tanggal 2 saya sudah hampir 5-6 blok. Di tanggal 2 saya sempat posting di grup komunitas di mana saja saya berada saat ini. Sebenarnya teman-teman fokus satu hal. IO Pro program ini menjadi laser fokus kita. Jadi artinya setiap orang mau duduk dia di pesawat, mau ketemu di mana, kita selalu bangun hubungan dengan mereka untuk bisa memperkenalkan program ini ke mereka. Dan pada saat kita terus melatih diri kita untuk ngomong, ada terjadi sales, kemudian kita akan bisa berkembang dan memiliki volume yang baik dan juga affiliate fee yang baik. Kalian aja 7 kali 1,3, berarti berapa tuh Mas Hermas? 7 kali 1,3 itu hampir 9 juta. Kemudian saya ada closing juga IO Pro Premium, ada 2. Jadi udah tambah hampir 10 juta lebih. Itu di luar komisi GSV yang lain. Setuju apa setuju? Setuju teman-teman. Ya, benar banget. Jadi kepentingan kalian kenapa saya harus upselling customer, perlu retention, karena stable volume, karena tentunya kalian tidak akan mau hanya menjadi affiliate saja, tetapi juga on the future kalian juga bisa punya peluang menjadi affiliate pro. Itu sebabnya kata yang namanya retention, upselling itu dibutuhkan skillnya sejak awal. Untuk apa? Stable volume dan more money. Ya, oke. Nah, berbicara tentang selling, mungkin Bu Ayan sudah sampaikan juga, tapi sedikit saya ulang-ulang kembali lagi tentang mindset selling. Mindset, bacanya gimana? Oke. Selling is fun, ya. Selling is a life process, dan juga selling is a learning skill. Jadi jangan baper kalau nggak pinter jualan saat ini. Paling tidak memiliki konsep bisa sharing-sharing aja dulu. Nah, kalau kalian mengatakan 5,1 itu mahal atau 5,9 itu mahal, tergantung melihatnya dari sisi mana. Tetapi kalau kalian bisa melihat value-nya, nilainya di balik sebuah program ini sebenarnya murah. Saya jujur juga waktu dinaikin kejadian harga program, saya agak ragu. Ini benar nggak ya saya masuk? Karena ada beberapa yang sudah dijual juga dengan 5,1. Tapi teman-teman, pakai mindsetnya. Ini program yang mahal sekali. Ada pendampingannya, nilainya juga bagus, hasil dari produk atau device-nya juga bagus. Nggak ada yang salah. Kalian juga punya mindset bahwa saya akan belajar untuk bisa closing more, ya. Nah, bisnis kita selling sebenarnya ada lokomotif atau lokomotif pertama kalau kita naik kereta, di depannya itu adalah selling. Setuju nggak? Yang lain-lain itu memang akan mengikuti, karena mau bilang kita jago presentasi, kita jago follow up, kita jago handling objection, kalau kita nggak ada sellingnya, ya sama juga bohong. Itu adalah end result dari semua proses bisnis yang kalian kerjakan. Jadi mindset ini harus clear dulu. Sebagai pebisnis, kita mengerti bahwa selling itu adalah sebuah proses yang harus kita sukai dan harus kita pelajari. Ya, next slide. Fakta selling, people skill. Tadi Bulani udah sampaikan tadi di dalam introduction-nya. Orang itu bisa aja beli putus dari kalian. Karena kalau kalian bilang produk kita bagus banget, enggak. Kamu orangnya tidak menyenangkan. Gue nggak mau beli dari lo. Bener nggak? Bener nggak Bu Lani? Saya bisa aja beli IO Pro program yang lain di luar sana. Tetapi jika kalian mau menciptakan retention customer, upselling skill yang baik, pertama yang paling kalian pikirkan dan harus kalian pelajari yaitu people skill.
bagaimana kalian meletakkan sepatu kalian di customer, sepatu mereka, kalian mementingkan mereka lebih dari kalian, bukan hanya selling, tetapi melihat kebutuhan mereka more than kebutuhan kalian. Dan kalian juga secara kelihatan kalau orang ini kalau ngoceh cuma mau jualan aja, kelihatan kalau memang dia tulus mau berbagi. Setuju? Skill ini yang perlu dipelajari dan tulis deh di goal kalian, dream kalian, harapan kalian. Gue ini harus jadi the best seller. Itu salah satu yang saya buat 6 bulan kemarin. Saya harus jadi the best sales. Mau itu di komunitas ini, mau itu dimanapun, itu yang menjadi PR dan juga harapan buat saya. Boleh nggak kalian tulis sekarang? Tulis, yes, gitu dong. Dan kemudian value butuh follow up itu pasti. Nggak mungkin, ya dia bilang katanya mahal tuh Bu, oh dia bilang harus tanya suami dulu, oh dia bilang katanya gue udah biasa pergi ke salon lain untuk program pelangsingan, terus kita nggak follow up. Hanya kurang dari 10% presentasi pertama di closing di pertama presentasi. Selebihnya ada di follow up. Jadi please harus rajin melakukan follow up dan mengerti how to do follow up. Meminta mereka hadir di ADA atau AMA atau apapun event, itu sebenarnya bagian dari follow up kalian. Jika pada saat mungkin di awal belum berhasil closing, pastikan mereka selalu hadir di event-event edukasi komunitas ini. Next slide. Oke, nah ini sedikit aja bahas karena saya nggak akan bahas marketing plan, tetapi kalau kita bicara tentang uang sebagai para affiliate yang baru, ini sebenarnya cara dibayarkannya ya, kalian dan saya di dalam bisnis ini. Kalian boleh memilih, saya pengen closing berapa program, saya pengen closing berapa premium program sebagai seorang affiliate, atau kalian juga mulai berpikir bagaimana menjadi affiliate pro, tentunya more skill, more money, dan akhirnya menjadi leader. Ini sesederhana mungkin yang kalian bisa camkan, tetapi kita sebagai leader ingin sekali kalian make money dulu. Walaupun kalian sebagai seorang affiliate, kalian bisa create more money, kemudian bisa membantu lebih banyak orang lagi dengan program 5 juta, 7 juta, 6 juta. Menurut kalian mendapatkan 3 juta, 1,3 kali 3, 3,9 juta dalam 1 bulan dengan mengclosingkan 3 minimal IO Pro program, sulit atau sulit? Pengen baca? Sulit nggak? Di sini bilangnya apa? Gampang ya? Ini jawabnya nggak ada yang jawab di sini. Sulit apa sulit guys? Di online. Mudah, iya dong. Kalau kalian bilang mudah, akan ada selalu jalan untuk belajar. Kalau kalian bilang sulit, jalannya nggak akan kebuka untuk belajar. Benar? Mudah, setuju. Dan jujur sekarang ekonomi juga lagi nggak baik-baik amat. Jadi kalau saya bicara sama teman-teman yang lain, aduh Bu Genti 100.000 aja itu benar-benar duit ya. 300.000 tuh benar-benar duit ya, benar nggak? Jadi saya mikir iya juga ya, lebih susah di luar sana. Tapi kalau kalian sudah ketemu nih mutiaranya, kalian sudah ketemu jalannya, kenapa sih nggak mau belajar skillnya? Kenapa sih nggak mau belajar untuk mengupgrade diri kalian? This is easy, mudah banget. This is mudah banget. So please kalian bisa pastikan buat goal juga sekarang. Oke deh, saya bulan ini nanti kita bahas lagi. Tapi mulai sekarang bikin goal. Saya ini mau berapa program, saya mau affiliate, saya mau ngasilan seperti apa. Itu yang harus kalian pikirkan ya. Next slide. Oke, nah caranya gimana? Menciptakan retention dan juga selling customer. Why-nya jelas. Saya sempat menyampaikan itu di conference call saya sebelumnya, 1 minggu kemarin. Kalau why kalian jelas, how-nya itu akan mengikuti. Karena why-nya kalian ada di dalam IO komunitas ini, kenapa kalian harus bergerak di sini, itu 90%. 10%-nya belajar skillnya. Jangan dibalik-balik, kebanyakan kita dwelling, kita baper. Karena kita nggak tahu ini, kita nggak tahu ini. Padahal kalau ditanya sebenar-benarnya kamu kenapa mau ada di sini, nggak tahu juga, itu keliru. Setuju ya? Most likely dengan zaman saat ini semua orang butuh cuan. Semua orang butuh duit. Tapi kan bukan cuma uang, tapi uang itu at least bisa menggerakkan kita. Bener nggak? Jadi pastikan kalian punya why yang jelas pada saat kalian bergerak dalam dunia sales ini, dalam dunia komunitas pro ini yang kita mau bangun bersama, bangun hubungan dengan para pemakai produk, masukkan mereka ke event, berulang lagi. Nggak ada yang baru. Ini semua selalu saya sampaikan ya seperti ini. Karena saya lakukan ini yang saya lakukan juga. Next slide. Oh sorry, tuh kan. Nah,
apa yang bisa kita lakukan setelah kita closing IO Pro program? Kita bisa membantu mereka untuk upselling maupun dipakai sebagai retention produk kita. Dari sisi suplemennya, ini yang kita pakai dalam program IO Pro. Kita bisa upgrade mereka, upselling mereka dengan Ultimate Duo, kemudian juga dengan kolagen, dengan reset produk, kemudian juga dengan Jumpstart, dengan Tigrin, ya. Semuanya ada di sini, bahkan dengan 30 hari program. Nah, teman-teman bisa mulai berpikir bahwa retention itu adalah kekuatan dari order yang berulang dari customer kalian. Dari sisi skincare-nya gel lah. Kalau orang pakai kan nggak mungkin, mesinnya nggak mungkin dibeli berulang kali. Tetapi gelnya akan menjadi order yang berulang buat kalian. Kemudian mungkin yang mau senang dengan skincare bisa di-upgrade dengan skincare yang lain. Many things dari pintunya. Jadi kalian punya banyak peluang. Dari customer saya yang menggunakan IO Pro program kemarin, saya nggak tahu dari mana, tiba-tiba dia bilang, "Dok Gen, ini saya belum ngomong apapun. Itu katanya New Skin mau keluarin something. Saya mau pesen dong kalau ada keluar ini, saya mau pesen 3-4 paket." Saya bilang, ini orang dengar dari mana ya? Kok bisa sih Bu? Karena saya udah cinta dan suka banget sama produk ini. Can you imagine teman-teman? Jadi jangan pernah melihat dengan sebelah mata kekuatan untuk mengupgrade, bahkan memfollow up, bahkan membangun hubungan dengan customer atau affiliate kalian di bawah, ya. Sesederhana itu yang kalian lakukan. Nah, ini adalah slide yang penting sekali buat teman-teman lihat. Mari kita kerjakan. Kerjakan apa ya? Pertama, what to do-nya, ya. Sebagai seseorang yang sudah mengerti onboarding proses tadi, tapi sebagai seorang affiliate, saya ini mau punya uang ekstra, saya ini mau belajar mengupgrade diri saya sehingga saya bisa mendapatkan customer-customer yang order berulang dan mereka bisa order produk-produk suplemennya dan juga skincare yang lain. Yang pertama, goal. Berapa IO Pro Basic yang kalian mau sharingkan kepada orang di luar sana? Ditulis dong. Kalau tadi yang dikasih testimoni sudah berhasil closing 3 ya, kalau nggak salah ya, Mbak ya. Bisa buat bulan ini, oh ya, saya mau double up, saya mau 6. Jika kalian mampunya 3, goalnya jangan ditulis 3. Kalau kalian mampunya kira-kira 3, goalnya di double 6. Kalau kalian bisa 7 seperti saya, goal bulan ini saya 20. Ya nggak apa-apa juga, orang nggak salah yang nggak benar, nggak ada yang ngejudge aku juga, tulis aja. Goal itu oke, saya tulis aja 20, kemudian apa nextnya? Ini semua yang saya kerjakan selalu setiap proses sales tanpa sebuah goal setting nggak ada guna, teman-teman. Goal 20, ayo tulis buat goal yang jelas, teman-teman di online. Oke, ada yang 10, ada yang 20, very good. Itu 10 anything, artinya apa tuh 10 anything? Kagak ngerti. 20, banyak banget ya. Namanya nggak bisa dibaca lagi, jadi gue nggak tahu siapa yang nulis itu seperti itu. Oke, anyway, 24 paket, 10, very good. Itu 1 bulan apa 2 bulan nih? Oke, 1 bulan, anggap aja 1 bulan. Karena ini kita masih juga di tengah bulan. Yang kedua, checklist PV dan affiliate fee daily. Setuju nggak? Dan kalian harus punya kalender, mau kalendernya di Google Calendar kek, mau kalendernya kalender beneran kek. Saya masih punya 2. Saya cara bekerja saya di kalender beneran sama kalender Google. Jadi setiap hari kalendernya saya buletin dan juga punya goal poin tertentu yang saya ingin capai setiap hari, dan saya punya goal baru di dalam goal setting sales saya, berapa IO Pro program yang mau saya closing dan berapa orang yang ingin saya sharingkan setiap hari tentang program ini. Boleh dong teman-teman. Kemudian yang lainnya power hour. Itu bener banget. Kalau kita nggak memiliki ritual atau sesuatu yang teratur untuk menjalankan bisnis ini, kita ke distract banyak banget. Terutama dengan masa sosial media, dengan kesibukan yang super duper gila. Kalau teman-teman tidak punya fokus untuk at least 1-2 jam, punya power hour setiap hari di dalam bisnis ini, forget it. Setuju nggak? Nah, biasanya saya mampu melakukan itu setelah saya disanguin berat, jadi ke distract-nya gampang banget. Hanya satu-satunya cara memaksakan untuk bisa sanguin fokus adalah punya clear plan atau kalender yang seperti ini. Otherwise nggak bisa, nggak mungkin. Jadi power hour setiap hari sebelum saya mengokekan meeting di luar sana, saya nggak mau di distract sebelum power hour saya selesai.
Ada yang ngundang nih meeting besok Senin. Saya bilang, Bu, tolong meetingnya jangan pagi-pagi karena ritual saya pagi udah kebook, nggak mau lagi. Mengapa? Power hour-nya harus selesai dulu. Setuju. Jika memang emergensi, lakukan power hour-nya di jam yang berbeda, tetapi itu juga harus konsisten. Supaya kalian nggak ke-distract dan selalu ingat, anchoring di pikiran saya bahwa aku belum selesaikan tugasku hari ini. Saya belum follow up, saya belum ngomong sama orang, saya belum sharing ini kepada banyak orang. Oke? Kemudian, follow up setiap hari, aktif di sosial media, Bu Ayan juga udah sampaikan, itu penting. Sosial media itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, takuti, tapi kita berteman dengan proporsional, bukan waktu kita habis melulu dengan sosial media, mau postingin satu aja bisa berjam-jam, forget it. Oke? Kan apa yang ada mulai dengan story, halo saya Genti, hari ini saya ada di sini ya, jangan lupa makan sehat. Halo saya Genti, hari ini saya olahraga, jangan lupa jaga sirkulasi kalian. Sesimpel itu kok kalau saya. Gak usah yang aneh-aneh, posting yang biasa, yang normal, gak usah juga berlebihan, tetapi kalian akan belajar kekuatan sosial media, bukan sesuatu yang harus dihindari. Itu bagian dari hidup kita ya, dan itu bisa dipakai sebagai bagian atau senjata kalian untuk bisa reach out people dan juga closingnya maupun follow up-nya, dan terbiasa aja menjalankan bisnis dengan dunia yang seperti ini ya, boleh ya. Dan yang lainnya bersyukur dan deklarasi. Ini saya buktikan sudah banyak tahun dalam kehidupan saya. Setiap hari mau tidur, terima kasih Tuhan, saya sudah menyelesaikan semua pekerjaan saya dan saya buka buku goal saya. Saya hari ini udah closing program-program ini berapa ya? Saya sudah closing customer saya berapa ya? Oh iya, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tapi terima kasih Tuhan. Dan besok Tuhan saya bangun, saya akan dapetin closing lagi, saya akan punya energi lagi untuk mau bangun dan mendekatkan diri saya kepada mimpi saya di besok harinya. Jadi bangunnya tuh nggak gini, ya Tuhan, ini kok gue nggak enak banget ya. Enggak, bangun itu punya full of energy. Bangun itu selalu semangat. Bangun itu, oh ya, aku punya goal yang besar, aku punya mimpi yang besar, aku kemarin belum capai, hari ini aku akan capai lebih baik lagi. Be a person yang selalu alive, jangan apa ya, jangan gampang jadi mental kerupuk guys. Itu sebabnya, kalau kalian memang memiliki background yang aduh gue tuh suka gini, gue suka gini, kuncinya satu apa? Masuk conference call tiap pagi. Itu yang akan menjadi obat buat kalian tuh bangkitkan lagi. Karena tanpa komunitas yang ada di sekitar kalian nggak akan pernah bisa berkembang, bertumbuh, dan stay bersama dengan kita. Oke, setuju ya? Oke, sesimpel itu sebenarnya. Boleh nggak langsung ada pertanyaan? Bisa, karena masih punya 10 menit, atau nggak bisa pas? Waktu gue masih banyak nih, 10 menit. Hebat sekali. Buat next week gitu. Okay, so what should we do with 12 minutes left? Oke, lanjutnya apa yang dilanjutin? Mau tanya atau mau apa? Ini slide saya udah habis. Dan slide saya, kira-kira bisa nyampe nggak ya maksudnya ya? Suka banget dokter gitu. Aduh, terima kasih, betul masuk. Yes, bener banget. Sedikit share tentang selling ya, boleh ya? Selling itu buat saya sesuatu yang menakutkan sebelumnya. Selling buat saya sesuatu yang risih tuh, karena saya dokter. Malu dikit, ada malu dikit. Ini dokter kok jualan ya? Itu selling. Jadi jangan berpikir karena dia dokter gampang jualan. Justru terbalik banget. Di klinik saya apalagi, saya nggak enak banget kalau udah ngomongin selling. Bahkan ada yang bilang, ini new skin ya? Ini new skin ya? Nggak enak banget ya. Tapi mindset saya diubah. Bukan sellingnya. Mindset saya mau bantu orang itu sehat. Saya mau bantu orang itu biar bisa lebih baik. Saya mau bantu mereka untuk mereka bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Itu selling mindset saya. Dan yang kedua, kalau bicara tentang selling, semua orang juga harus menjual kok. Ya bukan hanya dokter, bukan hanya arsitek, bukan hanya lawyer, semua itu punya proses selling yang ada. Jadi kita nggak perlu harus sedih dengan proses selling ini. Tapi justru kalau kalian bisa breakthrough di area ini, kalian paling the best nanti di mana-mana. Karena komunitas ini, platform ini, benar-benar ngegojlok kalian untuk sales skill kalian lebih baik. But ini akan dipakai untuk kepentingan, keuntungan kalian di dalam kehidupan kalian di luar sana. So please, yang sudah jago sales, tetap tingkatkan
kemampuan kalian juga. Yang masih setengah-setengah, lakukan tips dan triknya. Bagaimana kalian bisa mengupgrade diri, mengedukasi diri, mempelajari diri, belajar praktek. Ya iyalah harus kayak gitu. Dan gak apa-apa make more mistakes untuk bisa direview kembali menjadi lebih baik. Bisa seperti itu sedikit. Sehingga saya nggak pernah ada masalah dengan sales sebenarnya. Problemnya bagaimana bisa men-sharingkan ini kepada banyak orang. Yang menjadi blocking setiap kita itu adalah fear. Ketakutan kita buat apa? Orangnya aja belum kita presentasiin, kita udah takut. Kita belum ngomong aja, kita udah pikir jangan-jangan dia nggak punya duit. Itu yang salah loh. Kita mungkin ngeliat appearance-nya, kita ngeliat dia mungkin datangnya cuma pakai Gojek. Oh come on, saya juga hari ini juga naik Grab, nggak ada urusan dengan itu. Bukan tentang cara mereka berpakaian, bukan tentang cara di mana mereka tinggal, bukan cara bagaimana mereka seperti apa, tetapi bagaimana cara kalian yang men-sharingkan ini kepada mereka. So ketakutan kalian adalah tentang diri kalian sendiri, bukan tentang orang lain. Ini yang harus di breakdown, ini harus dipatahkan buat kalian jika kalian mau breakthrough di sales area ini. Oke, itu aja dulu. Terima kasih banyak. Berapa lama lagi? 8 menit. Oke, baik. Sebelum kita selesai ya, Dr. Genti, kita since masih punya waktu 8-9 menit, saya punya beberapa pertanyaan. Mari kita yang nanya nih guru gue sendiri. Kita Q&A sedikit ya mengenai onboarding, mengenai customer retention, dan mengenai upselling gitu ya. Jadi memang yang saya tangkap paham banget, dan itu mudah-mudahan teman-teman juga semua paham bahwa throughout dari day pertama sampai hari ini, setiap pembicara sukses itu selalu bicara mengenai pentingnya membangun hubungan dan membangun relationship. Saya punya satu cerita yang sedikit personal, ini tunggu dulu terganti. Jadi minggu lalu atau 2 minggu yang lalu anak saya tuh sakit gitu. Terus kemudian karena saya tuh nggak pernah ke dokter, keluarga kita, saya bilang kamu yuk saya bawa ke dokter Genti, dan sama dokter Genti kemudian diperiksa beberapa hal, kemudian dikasih beberapa rekomendasi, tapi langsung dikirim ke rumah sakit untuk pengecekan lebih lanjut gitu ya. Nah di rumah sakit itu dokter-dokter, karena kita kan saya nggak pernah ke dokter, jadi dokter-dokter saya kenal semuanya di Nuskin gitu ya, yang memang dokter-dokter berbeda dengan di luar sana. Karena dokter luar sana tuh udah kadang-kadang mohon maaf gitu ya, kita tuh cuma kayak numbers gitu kan. Oke, ini operasi more bad experience daripada good experience gitu. Nah intinya kemudian di rumah sakit itu dokternya agak lumayan, bukan men-treat kita kayak angka dan ini ditarget gitu. Banyak yang ditarget gitu, target untuk tes tetap sih gitu kan. Tes bondnya keluar berapa belas juta juga gitu ya, tahu nih bisa diporotin berapa banyak. Tapi intinya ada satu hal yang menarik buat saya pada saat itu. Kita mulai menganalisa dokter, kita mencari kompetensi, dia kompeten dalam bidangnya nih, menganalisa penyakit apa, tapi kemudian the way dia berbicara kepada kita, men-treat kita sebagai human. Nah semua orang yang beli sama kita, customer kita tuh juga kepingin kayak gitu tuh Dokter Genti. Yes, lebih daripada ini bisa buat solusi ini dan itu dan ini dan itu, tapi the way kita men-treat customer kita itu yang memang bisa membuat mereka tuh suka dan percaya. Dan apa yang Dokter Genti sharingkan itu living breathing. Nah anak saya sempat bilang gini, kan saya bilang gitu ya, iya kamu profesi apapun, mau dokter, mau pekerjaan accounting, mau IT, yang lebih penting adalah how you treat people. Kompetensi harus, tapi how kita memperlakukan orang lain dan membuat kita merasa seperti apa yang buat kita tuh feel safe. Nah anak saya bilang gini, Dokter Genti must get paid a lot of money gitu ya. True. Karena the way dia treat saya as a patient itu membuat saya feel secure, aman, dan she must get paid a lot of money gitu ya. Karena banyak dokter tapi nggak banyak tuh yang punya skill seperti ini, yang bisa touch hati. Dapatnya di sini nih, dapatnya di komunitas ini nih, keren ya. Nah jadi teman-teman tadi bilang nggak harus dokternya, nggak harus profesi apapun, tapi kalian bisa belajar prinsip-prinsipnya yang Dokter Genti. Mari kita bicara sedikit mengenai
kalau people membangun hubungan itu penting gitu kan ya. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin sudah 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas gitu. Cara kita membangun yang lama itu kan kita lebih banyak merekrut gitu ya, pebisnis sehingga banyak dari kita tuh tidak paham cara men-treat customer, right? Nah, Dr. Genti, how do you transition? Bagaimana Dr. Genti merubah mindset itu? Dari karena agak beda ya. Kalau kita dengan tim itu yang dibutuhkan leadership dan ketegasan. Customer itu harus dilayanin, harus lebih sabar dan panjang. How do you transition that? Sebenarnya istilahnya bottom up ya, bottom up. Saya selalu pada saat orang beli sesuatu dari saya dengan proses salesnya ada, saya selalu voice note. Saya tuh kan nggak pinter ketik ya, karena sering typo. Jadi saya pikir saya tuh senangnya kerjanya cepat, cetet. Jadi saya selalu, gimana ibu, gimana kabar, selamat pagi, kabar ibu gimana hari ini, produk yang udah dikonsumsi gimana, ada sesuatu yang bisa saya jawab atau sesuatu yang bisa saya bantu, selalu saya katakan itu. Mau IO Pro kayak, mau produk cuman Omega 3 kayak apapun. Jadi mereka selalu, dan akhirnya tahu nggak, banyak dari pasien di klinik, juga banyak dari customer saya yang pakai produk ini, sering banget WA saya, thank you ya Dr. Genti, you are different. Itu selalu. Dan terutama Pak, saya banyak deal dengan pasien kanker. Jadi kalau pasien kanker itu kita harus lebih sabar, kita harus lebih kasih semangat sebagai motivator juga buat mereka. Dan ada baru 2 hari yang lalu, sampai anaknya pasien ini sampai nangis, why kamu berbeda banget. Saya bilang, kenapa berbeda banget ya? Kamu jawab cepat, fast respon, jam 11 malam, saya cuma nanya ini, kamu langsung jawab walaupun dengan voice note. The whole family is so thankful for you. Dan saya bilang, terima kasih banyak. Saya sangat ingin ibu kamu bisa, bukan sembuh ya, saya sangat ingin ibu kamu bisa berjuang bersama-sama dengan saya. That's it. Kalimat itu aja cukup buat membuat mereka di touch dengan kita. Itu people skill. Jadi memang harus hati yang ada ya Bu Lani. Bagaimana kita pengen orang itu pakai produk nggak tabrak lari, tapi kita tanya dan memang interestnya ke mereka, bukan tentang yang lainnya gitu. Nah, itu penting banget, bahwa yang saya tangkap dari Dr. Genti itu adalah she care about the person. Harus peduli tentang orangnya lebih daripada tentang penjualannya. Setuju, itu penting. Dan karena ini esensi banget nih Dr. Genti, banyak dari teman-teman kita gitu ya yang masih mungkin belum punya jam terbang, atau yang sudah habitnya begitu gitu ya, jual tinggal, sehingga akhirnya you are in the selling business, bukan in the repeat order business. Exactly. Dr. Genti is in the repeat order business. Dan satu gini, saya kan nggak punya background bisnis sama sekali. Di tahun-tahun awal saya bisnis tuh jelek banget volumenya. Nah, saya menghadiri satu seminar dari mungkin mentornya Bulani juga kenal, namanya Danny Johnson. Dia punya satu buku, dan akhirnya ada satu buku lagi dari Dale Carnegie ya, yang How to Win and Influence People. Itu saya baca, baru saya ngedong. Oh, ternyata saya selama ini tuh tidak menasah people skill saya. Terus saya connect sama Bulani, dia bilang itu penting banget Gen dalam bisnis. Itu tahun 2008. Saya mulai belajar itu, saya make a commitment, saya harus tingkatkan people skill saya, berhubungan dengan orang, berhubungan dengan customer, dan sampai saat ini. So kalau kita sudah bisa dari selling business menjadi in the repeat order business, karena zaman sekarang kata kuncinya tuh hanya satisfied customer yang happy, bukan hanya repeat order terus dan beli yang lain-lain semua yang kita tawarkan, tapi yang juga menjadi potensi kita jadikan partner untuk affiliate. Setuju banget. Betul ya. Nah, kita belum banyak bicara mengenai rekrutmen affiliate karena kita harus menguasai yang fundamental ini dulu. Karena itu cerita kemarin di pesawat. Jadi ibu ini pebisnis besar, dan saya nggak tahu ya, saya cuma lihat dia penumpang di sebelah pesawat saya. Dia kakinya bengkak, terus dia kakinya nggak bisa diangkat. Saya bilang, ibu kakinya bengkak. Iya. Kenapa? Saya tanya sedikit dong. Dia begini, dan dia begini. Saya bilang, saya boleh nggak bantu ibu sedikit? Saya nggak tahu bisa baik apa enggak. Saya nggak tahu loh. Tapi kalau ibu mau bersedia, boleh saya bantu sedikit? Dia nggak tahu saya dokter juga. Saya keluarin alat saya gosokin. Tahu nggak? In 10 minute, 2 siklus, udah bengkaknya berkurang 30-40%. Terus saya bilang, ibu tolong gerakin, angkat gini. Enak banget. Mbak, dia nggak bilang, mbak jangan gosok-gosok kaki saya. Nggak apa-apa,
Saya jongkok di situ, saya gosokin di pesawat. Setelah itu kita ngobrol sambil gosok, Mbak itu kerjanya apa? Saya dokter. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. It's okay. Ini kaki saya gini gimana? It's okay. Memiliki hati yang serving people itu sebenarnya matters buat saya. Ya. Jadi aku Ya. So, dan tau nggak satu lagi, gue cerita loh. Bulani di Bandung, pertama IO Pro program ini jalan, kita berdua di Bandung. Saya lagi pakai baju bagus, presentasi. Tiba-tiba saya luar, loh ini kok si Lani ngapain ya di luar ya? Gan sini Gan duduk, dia ambil satu kaki customernya, telapak kaki. Dia gosok-gosok kakinya, terus aku cuma bilang gini. Gini nih. Lan yakin lo ngerjain ini? Nggak tahu nih gue nih, udah gila. Udah lu liatin lo ini sembuh, plantar fasciitis. Yakin lo kayak gini? Aduh gue nggak bisa kayaknya nih. Dia melakukan itu dan itu menjadi good example buat saya teman-teman. So beliau aja ngerjain seperti apa kita, come on. Ingat nggak? dan dari satu orang itu closing berapa puluh lagi Iya, yang lain. dan satu ibu itu juga closing banyak setelah itu. Betul. Jadi ini yang menjadi PR bahwa bukan masalah how to-nya sebetulnya. Karena kita itu hanya ekspresi sesaat ya, waktu itu kita langsung otomatis refleks kita. It's not a SOP gitu. Semua orang harus saya gosokin kaki telapak kakinya Iya, gitu kan. betul. Tapi itu keluar dari refleks karena bukan how to, tapi kalau keluar dari sikap hati, ingin melayani, ingin membantu, memberikan yang terbaik, apapun yang kita butuhkan, kita akan lakukan. Yes, setuju. Nah, jadi motivation matters, oke? Motivasi penting teman-teman. Nah, Dr. Genti, karena ini poin saya yang pertama nih sebetulnya adalah ini tadi, karena kalau kita bisa touch the heart, apalagi kalau kita nggak pernah tahu loh, seperti mereka nggak tahu siapa kita nggak pernah tahu siapa customer kita, right? Saya kemarin berprospek dari Bandung, Ibu Dr. Genti, saya prospek kan cuma dikasih alamatnya, datang gitu kan, di depannya satpam, polisi, ini ada ini siapa orang ini gitu kan, karena rumahnya jadi dijaga sama polisi, banyak banget ada mobil polisi di sana. Kita layani dia, kita gosok, kita treatment, kita lakukan, kita langsung closing transaksi banyak banget. Dan we never know, kita nggak perlu tahu mereka siapa dan mereka nggak perlu tahu kita siapa karena title, karena mereka manusia. Okay? Nah, tapi satu orang, especially kalau mereka berpengaruh, mereka akan berdampak kepada banyak orang lainnya. Okay? Nah, bukan tidak mungkin efek kita menjadi effective affiliate, kita melayani, kita mau happy customer, dan happy customer ini itu akan bisa menjadi partner affiliate juga. Kalau timing mereka tepat, ini yang menjadi mudah. Timing kita tepat, teman-teman. Kehidupan kita setiap 6 bulan itu berubah. Sekarang mereka happy dengan kerjaan mereka, waktu yang berbeda mereka bisa sedang mencari sesuatu. That's when mereka sudah tahu produknya, sudah tahu programnya, sudah punya komunitas sehatnya. Gampang sekali mereka untuk kemudian why not? Yes. Betul nggak? Why not? Oke. Yes. Nah, terakhir sebelum kita selesai Dr. Genti, inspire us. Saya mau bicara sedikit mengenai angka dan money. Karena orang-orang yang bisa menguasai ini, right, mengerti serving the customer, serving the heart, touch the heart gitu ya, dan melakukannya dengan kedisiplinan dan ketekunan yang luar biasa. Hasilnya itu luar biasa dan melipat ganda. Oke. Dr. Genti, kalau bicara mengenai 1-2 tahun terakhir ini, yang tahun-tahun terakhir ini, boleh nggak inspire us a little bit? What is your average GSV ya? Yang menjadi standarnya dan goal Dr. Genti? Saya tuh selalu bikin goal saya GSV ya, minimal harus 15.000 sampai 20.000. Itu GSV saya. Wow. Jadi kalau mau dibilang account manager mungkin bisa ditanyakan, average-nya rata-rata itu 10.000, 10.000, 12.000 dan sebagainya. Dan memang itu benar-benar diawali dari yang pas waktu menjadi tim elit. Tapi benar-benar saya kerjakan itu pada saat pandemi kemarin. Karena memang semua bisnis di luar sana drop, saya nggak bisa tergantung sama orang di luar sana. Saya harus belajar untuk meningkatkan upgrade diri saya sendiri. Because I need money. Pertama saya perlu duit, kedua saya nggak bisa tergantung sama orang. Pada saat semua mungkin tidak baik-baik saja di luar sana, saya make sure saya perlu baik-baik saja. Gitu ya. Itu sebabnya di minggu pertama itu selalu harus punya at least, di minggu pertama harus punya 6 blok, 7 blok. Supaya kita secure dulu di situ. Minggu kedua tambahin lagi sampai 6.000. Karena kan kita udah ngerti nih, kalau dia sudah 6.000, 7.000 dapat berapa sampai akumulasi di minggu terakhir. Dan memang selalu seperti itu.
Oke, tapi mundur sedikit karena ini kan hasil teman-teman yang pingsan-pingsan mendengar goal dan hasil yang dilakukan Dr. Genti. Kita harus menekankan bahwa it's not always seperti ini dari Setuju. awal. Iya. Oke? Ada tipsnya kenapa bisa 10.000. Iya. Di dalamnya bukan cuma customer, di dalam tuh para affiliate saya juga. Yes. Jadi di dalam volume saya itu ada customer rutin yang selalu berkembang setiap bulan. Ya. That's why customernya banyak banget. Tetapi affiliate saya selalu pada saat program ini diluncurkan, di pikiran saya harus punya 30 affiliate. Ya. Itu akan membuat saya lebih secure kalau punya 30 affiliate. Ya. Nah, kalau teman-teman sekarang punya 1 dan 2 affiliate dalam tim kalian, Ya. bekerja samalah dan punya goal Ya. sebenarnya. Dan ditambahkan, Iya. kalau kalian bisa closing 1, bisa closing 2, 3, 4. Iya, saya juga belum Kalian punya punya 1 30. affiliate, kalian bisa nambahkan affiliate. Iya. Ya. Oke. Nah, tapi kan ini juga skill dan hasil yang dibangun bertahun-tahun. Dulu tuh Dr. Genti masih 1 tahun, 2 tahun pertama dalam bisnis ini, juga semua mulai dari awal, dari basic, dari 1.000 poin pertama ya. Yes. Jadi dari 1 blok pertama, ya 2 blok pertama, mungkin 4 blok aja tuh Aduh. udah gitu ya kita ya. Sangat susah. Ya, so ini skill dan yang bisa dipelajari yang kalau dilakukan dengan ketekunan yang luar biasa akan membuahkan hasil dan bukan tidak mungkin 10.000, 12.000, 15.000 itu biasa menjadi hal yang Iya. biasa bulanan. Fokus, disiplin, konsisten. Fokusnya pada saat memang mau salesnya upgrade ya fokusnya di situ. Ya. Kemudian disiplin di dalam mengatur jadwal Ya. dan follow up. Konsistensi ya memang harus, tanpa konsisten nggak akan pernah bisa. Oke, baik, terima kasih Dr. Genti. Love you so much. Boleh Thank bantu you. saya untuk memberikan She's the best, apresiasinya. thank you. Yang dari online, fokus, disiplin, konsistensi. Terima kasih Dr. Genti.